Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anissa dari mahasiswi Universitas Islam Makassar. Nah, di video ini saya ingin mengajak kalian semua untuk membahas satu isu penting dalam kehidupan berbangsa, yaitu kurangnya kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila. Yuk kita bahas bersama sampai tuntas. Di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus globalisasi, generasi muda hari ini menghadapi tantangan yang jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Banyak dari mereka begitu cepat menyerap budaya luar, tapi lupa dengan akar identitas bangsanya sendiri. Pancasila sebagai dasar negara dan paduan hidup bangsa Indonesia perlahan mulai kehilangan maknanya di kalangan remaja. Nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, demokrasi, dan keadilan sosial tidak lagi hidup dalam tindakan, hanya tersisa dalam hafalan. Di Makassar misalnya, masih sering kita temui kasus-kasus perkelahian antar pelajar, ujaran kebencian di media sosial, dan rendahnya kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Seperti sekelompok remaja di Manggala, Makassar, itu melakukan tawuran yang direkam secara langsung melalui TikTok dan Facebook. Semua ini menunjukkan ada yang salah dalam proses pembentukan karakter generasi muda kita. Berdasarkan survei BPIP tahun 2022, hanya sekitar 36% remaja Indonesia yang benar-benar memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Ini angka yang sangat memprihatinkan, mengingat Pancasila adalah fondasi utama kehidupan berbangsa. Bahkan secara global, UNESCO mengingatkan bahwa pendidikan nilai-nilai harus menjadi pilar utama pendidikan abad 21. Tanpa itu, generasi muda akan tumbuh cerdas secara akademik tapi rapuh secara moral dan karakter. Lalu, apa sebenarnya penyebab dari menurunnya kesadaran ini? Salah satu faktor penting adalah kurangnya pembelajaran PKN yang kontekstual dan aplikatif. Banyak guru masih mengandalkan ceramah dan hafalan tanpa melibatkan siswa dalam pengalaman nyata untuk merasakan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, menurut teori pendidikan karakter oleh Licona 2020, nilai bukan hanya dipelajari, tapi harus ditanamkan melalui pengalaman langsung, keteladanan, dan pembiasaan. Oleh karena itu, saya mengusulkan satu pendekatan alternatif, yaitu pembelajaran berbasis proyek nilai-nilai Pancasila. Siswa tidak hanya duduk di kelas, tapi diajak untuk terjun langsung ke masyarakat, menjalankan kegiatan sosial, menyuarakan toleransi, atau membuat forum demokrasi di lingkungan sekolah. Bayangkan, satu kelompok siswa membuat proyek kampanye anti-bully atau mengadakan Jumat bersih dan gotong royong. Lalu mereka menganalisis sendiri nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Pembelajaran seperti ini akan jauh lebih berkesan, mendalam, dan melekat seumur hidup. Riset ini kemudian dirumuskan dalam satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya sederhana tapi bermakna, yaitu menghadirkan pembelajaran PKN yang tidak hanya mengandalkan teori, tapi menyentuh kehidupan nyata siswa dan mendorong mereka menjadi pelaku nilai-nilai Pancasila. Langkah awal dimulai dari yang pertama, yaitu membentuk kelompok siswa, yang kedua merancang kegiatan yang mencerminkan satu atau lebih nilai Pancasila, yang ketiga yaitu melaksanakan kegiatan di lingkungan sekitar, yang keempat yaitu menganalisis hasil dan membuat refleksi nilai. Dengan pendekatan ini, harapannya siswa tidak hanya tahu Pancasila, tapi benar-benar menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita hidupkan kembali semangat Pancasila
bukan hanya di kepala, tapi di dalam tindakan kita sebagai warga negara. Terima kasih kepada semua pihak yang peduli terhadap pendidikan karakter bangsa, terutama para guru, pendidik, dan siswa yang siap bergerak bersama. Masa depan bangsa ini ada di tangan generasi muda, dan generasi muda yang berkarakter adalah kunci menuju Indonesia emas. Jika kamu ingin menjadi bagian dari solusi ini, ingin belajar sambil menginspirasi, Universitas Islam Makassar adalah tempatmu berkembang. Di UIM, kamu diajak berpikir kritis, bertindak nyata, dan menjadi pemimpin di masa depan. Ayo ke UIM, bersama kita membangun Indonesia yang lebih bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.